Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustadz, berjumpa lagi dengan Ustadz di video pembelajaran bahasa Inggris. Seperti biasa, sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz ingin menyampaikan nasihat terlebih dahulu. Kali ini dari sebuah hadis, yakni anta ma'a man ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Hendaklah hadis ini menjadi pelajaran bagi kita agar berhati-hati dalam memilih seseorang untuk kita cintai dan kita idolakan. Karena kalau kita mencintai dan mengidolakan seseorang, biasanya kita cenderung mengikuti tingkah laku, perbuatan, dan perkataan orang tersebut. Dan kemudian apabila tingkah laku, perkataan, dan perbuatan orang tersebut menyebabkan masuk ke dalam neraka, kita yang mengikutinya juga akan masuk ke dalam neraka. Nah, maka kita hendaklah hanya mencintai dan mengidolakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena apabila tingkah laku, perbuatan, dan perkataan yang dilakukan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, kita yang mengikutinya juga akan masuk ke dalam surga. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, itu saja nasihat yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya Ustaz akan menyampaikan materi. Maka selamat menyaksikan. Alright students, in this opportunity we will learn. Baik anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. First, ask about willingness to do something. Pertama, bertanya tentang kesediaan untuk melakukan sesuatu. Second, state willingness to do something. Yang kedua, menyatakan bersedia untuk melakukan sesuatu. The third, state unwillingness to do something. Yang ketiga, menyatakan ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama kita pelajari yakni ask about willingness to do something. Bertanya tentang kesediaan untuk melakukan sesuatu. Baik, untuk membentuk kalimat bertanya tentang kesediaan untuk melakukan sesuatu, yang pertama kita tulis ialah kata will. Will ini artinya akankah. Oke, kalau dalam bentuk pertanyaan, will artinya akankah. Kemudian setelah will, kita tulis subjeknya. Subjek I yang artinya ana, he dia laki-laki, she dia perempuan, it ia selain manusia, you artinya antum, we artinya kita atau kami, they artinya mereka. Nah, selain yang 7 ini, kita juga bisa menggunakan subjek seperti nama orang. Zubair, Fatimah misalnya. Nah, setelah subjek, kemudian kita tulis verb atau aktivitasnya. Contoh, will you come to my sister wedding party? Nah, di sini Ustadz berikan contoh nampak oleh antum. Kata yang pertama saya tulis ialah will. Kemudian Ustadz pilih subjeknya yaitu you, kemudian verbnya come. Come artinya datang. Will you come to my sister wedding party? Akankah antum datang ke pesta pernikahan saudari perempuanku? Nah, itu tentang ask about willingness to do something. Selanjutnya, assessment atau latihan. Baik, di sini ada dialog. Ustaz akan bacakan dialognya dengan artinya supaya antum lebih mudah untuk mengerjakan tugas ini. Abdullah, where will you go, Amru? Akan pergi kemana kamu, Amru? Amru, I will go to Habshi. Ana akan pergi ke Habasyah. Will you join me to migrate to Habshi? Akankah antum bergabung dengan Ana untuk hijrah ke Habasyah? Abdullah, yes, I will join. Ya, Ana akan bergabung. Perintahnya, rewrite the sentence that express acts about willingness to do something. Tulis ulang
kalimat yang mengekspresikan bertanya tentang kesediaan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi Ustaz simpulkan tugas antum ialah menulis kembali kalimat yang menurut antum mengekspresikan tentang bertanya kesediaan untuk melakukan sesuatu. Kalimat tersebut terdapat di dalam dialog. Silakan antum cermati yang manakah dari kalimat-kalimat yang ada di dalam dialog itu yang mengekspresikan ask about willingness to do something. Seperti biasa, kerjakan di Google Form dan nanti linknya Ustaz sediakan. Selanjutnya yang kita pelajari yakni state willingness to do something. Menyatakan bersedia melakukan sesuatu. Baik, untuk membentuk kalimat menyatakan bersedia melakukan sesuatu, yang pertama kita tulis yakni subjeknya terlebih dahulu. Pilih salah satu di antara I, he, she, it, you, we, they, atau nama orang seperti Zubair, Fatimah. Nah, setelah kita sebutkan atau tuliskan subjeknya, kita tulis will. Will, kalau dalam menyatakan bersedia, will berarti akan. Setelah will, baru kita tulis verbnya atau aktivitasnya. Yang kita bersedia melakukan itu aktivitasnya apa? Silakan ditulis. Nah, kalau dalam contoh, Ustadz membuat kalimat I will come to your sister wedding party. I merupakan subjek, will merupakan kata yang menyatakan kesediaan yang berarti akan, kemudian come atau datang yang merupakan verbnya atau aktivitasnya yang Ustadz bersedia untuk melakukan. I will come to your sister wedding party. Ana akan datang ke pesta pernikahan saudari perempuan antum. Nah, kemudian di bawah kalimat I will come to your sister wedding party, Ustadz juga menulis satu kalimat lagi. I'll come to your sister wedding party. Kalimat ini sama artinya, hanya saja cara menulisnya yang berbeda. I will Ustadz singkat menjadi I'll. Nah, itu diperbolehkan dalam bahasa Inggris. Jadi antum tidak perlu bingung. Kok I'll artinya sama dengan I will? Memang itu diperbolehkan. Bagaimana kalau he will disingkat menjadi he'll. H-E-L-L. Dan seterusnya seperti she jadi she'll, it jadi it'll. Nah, you jadi you'll, we jadi will, they'll. Kalau nama seseorang seperti Zubair atau Fatimah, nah itu tidak bisa disingkat. Jadi harus Zubair will come to your sister wedding party, Fatimah will come to your sister wedding party. Nah, yang bisa disingkat hanyalah I, he, she, it, you, we, they. Nah, itulah penjelasan Ustadz tentang state willingness to do something, menyatakan bersedia melakukan sesuatu. Yang berikutnya, assessment atau latihan. Baik, ini ada dialog. Seperti biasa, Ustadz bacakan dialognya dengan artinya. Oke, yang pertama, Abdullah. Hai Abdurrahman, can you help me? Artinya, hai Abdurrahman, bisakah antum menolong ana? Abdurrahman, yes, what can I do for you, Abdullah? Ya, apa yang bisa ana lakukan untuk antum, Abdullah? Abdullah, will you lend me some money? Akankah antum meminjamkan ana uang? Abdurrahman, blank 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 atau titik. Kemudian Abdullah, thank you very much Abdurrahman. Abdurrahman, you are welcome Abdullah. Nah, tugas antum, complete the dialogue above with expression state willingness to do something. Tugas antum ialah lengkapi dialog di atas dengan ekspresi yang menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu.
Nah, itu tugas antum. Berikutnya, state unwillingness to do something. Menyatakan tidak bersedia melakukan sesuatu. Nah, untuk membentuk kalimat menyatakan tidak bersedia melakukan sesuatu, kita tulis subjeknya terlebih dahulu. Pilih salah satu di antara I, he, she, it, you, we, they, atau nama seseorang, Zubair atau Fatimah. Kemudian kita tulis will not, artinya tidak akan. Kalau tadi will artinya akan, maka will not artinya tidak akan. Nah, setelah will not, baru kita tambahkan verb atau aktivitasnya. Contoh, I will not come to your sister wedding party. Ana tidak akan datang ke pesta pernikahan saudari perempuan antum. Nah, Ustadz menggunakan will not seperti yang antum lihat di contoh. Kalau untuk menyatakan tidak bersedia, berarti setelah subjek kita menggunakan kata will not. Kalau bersedia, kita menggunakan kata will. Kalau tidak bersedia, kita menggunakan kata will not. Nah, setelah will not, baru verbnya atau aktivitasnya yang kita tidak bersedia melakukan. Kalau dalam konteks contoh ini, yang tidak bersedia Ustaz lakukan ialah datang ke pesta pernikahan saudari perempuan antum. Kemudian, di contoh yang kedua, Ustaz menuliskan I want come to your sister wedding party. Nah, want, W-O-N-T, ini merupakan singkatan dari will not. Nah, jadi kalau ada tulisan want, nah itu antum jangan bingung. Berarti itu artinya tidak akan. Merupakan singkatan dari will not. Baik. Berikutnya, assessment atau latihan. Yosef, hi Ben, I will visit my grandma in West Sumatra next week. Hai Ben, Ana akan mengunjungi nenek Ana di Sumatera Barat pekan depan. Will you accompany me? Akankah antum menemani Ana? Benjamin. Blank blank blank. Titik titik titik. Sorry, I have many things to do. Maaf, Ana punya banyak kerjaan. Tugas antum, complete the dialogue above with expression state unwillingness to do something. Lengkapi dialog di atas dengan ekspresi menyatakan ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, antum isi di bagian titik-titik atau bagian Benjamin. Silakan antum isi dengan ekspresi yang menyatakan ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu yang baru saja kita pelajari. Baik anak-anak Ustadz, saya rasa cukup untuk pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan materinya bisa antum pahami. Dan Ustadz ucapkan terima kasih karena sudah menonton video Ustadz. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.